hebat. Di video yang kelima ini kita akan membahas tentang salah satu jenis alur percakapan dalam coaching yang cukup terkenal dan sering dipakai oleh praktisi coaching di Indonesia, yaitu alur percakapan Tirta. Tirta ini merupakan singkatan ya Bapak Ibu. Mari kita cari tahu singkatan dari apakah Tirta ini. Tirta ini singkatan dari huruf T di awal, itu adalah tujuan. Jadi awal percakapan coaching dengan Tirta ini yang pertama adalah dengan berbicara tentang tujuan. Ya, membicarakan tentang tujuan. Nah, di sini adalah membicarakan tentang tujuan percakapan, bukan tujuan yang lain ya. Nah, tujuan percakapan terdiri dari dua hal, yaitu ada agenda atau topik percakapan dan hasil dari percakapan. Jadi, pada bagian awal atau saat membicarakan tentang tujuan percakapan, itu ada dua pertanyaan yang harus diajukan oleh coach. Yang pertama adalah pertanyaan tentang agenda. Bisa menggunakan pertanyaan ini, apa topik percakapan kita hari ini? Atau apa agenda percakapan kita hari ini? Dan pertanyaan yang kedua adalah pertanyaan tentang hasil. Lalu apa yang ingin kamu dapatkan dari percakapan ini? Nah, dua pertanyaan ini harus diajukan kedua-duanya di awal kita mulai percakapan coachingnya, yaitu saat membicarakan tentang tujuan percakapan. Kemudian huruf yang keduanya adalah I. I ini adalah kepanjangan dari identifikasi. Nah, setelah tadi antara coach dan coachee saling membicarakan tentang tujuan percakapan, di mana coach menanyakan tadi ya topiknya dan juga hasilnya. Lalu langkah yang berikutnya adalah identifikasi. Ini adalah tahap saat coach membantu coachee melihat atau mengidentifikasi apa saja yang sebetulnya ada dalam situasinya saat ini. Nah, bagian identifikasi ini mencakup fakta yang kasat mata dan tak kasat mata. Bisa berasal dari perasaan, keinginan, dan dorongan. Tujuan dari tahap ini adalah memperjelas, menggali, dan memetakan situasi. Jadi kalau misalkan tadi saat menyampaikan tujuan, itu coachee bisa menjawab, bagaimana kalau kita saat ini membicarakan tentang motivasi belajar peserta didik, Bu, misalkan. Nah, lalu ada pertanyaan berikutnya lagi kan, waktu di tujuan tadi dari coachnya, lalu hasil apa yang ingin kita dapatkan. Nah, lalu coachee misalkan menjawab, saya ingin peserta didik kita motivasi belajarnya meningkat, Bu, misalnya gitu. Baik, itu ya. Jadi hasil yang ingin didapatkan adalah motivasi belajar peserta didik meningkat. Nah, pada bagian identifikasi ini bisa dilanjutkan dengan pertanyaan berikut ini. Nah, contoh pertanyaannya, ini pertanyaannya tidak harus semuanya digunakan pertanyaan-pertanyaan ini. Mungkin beberapa saja ya yang perlu-perlu saja. Di sini saya akan lanjutkan dengan pertanyaan misalnya, situasinya sekarang seperti apa ya, Bu, misalkan. Ya, sekarang ini peserta didik banyak yang berkurang motivasi belajarnya, terutama setelah pandemi ini. Nah, kemudian boleh bisa ditambahkan dengan apa yang mempengaruhi hal itu, gitu. Misalkan, kemudian coachee-nya menjawab, ya banyak faktor ya, Bu, mungkin karena banyak gangguan dari peserta didiknya misalkan gitu, atau dari dari pendidiknya sendiri yang mungkin kurang dalam
ini ya, dalam mengadakan atau dalam membuat KBM-nya jadi menarik gitu. Itu mungkin Bu, gitu. Misalkan ini ya. Nah kemudian bisa dilanjutkan juga dengan, nah situasi yang diinginkan seperti apa, lalu apa yang bisa membuat itu terwujud ya. Bisa pertanyaan-pertanyaan ini diajukan keseluruhan atau bisa beberapa saja yang kita ambil gitu. Ini adalah beberapa pertanyaan untuk bagian identifikasi. Lalu huruf selanjutnya adalah R. R ini adalah rencana aksi. Nah, tahap ini adalah tahap mengeksplorasi gagasan atau kemungkinan dan rencana. Jika coach sudah bisa melihat situasi dengan cara baru, waktu di tahap 1 tadi ya, biasanya ia sudah siap diajak mengeksplorasi gagasan atau alternatif baru. Dari tahap ini bisa keluar 1-3 gagasan, tidak perlu terlalu banyak. Yang penting setiap gagasan harus dibuat spesifik dan detail. Di tahap ini, coach boleh brainstorming atau berbagi pengalaman jika diminta. Jadi setelah tadi coachnya menyampaikan hasil yang ingin didapat ya, lalu mungkin bisa ditambah dengan bagian identifikasi tentang motivasi belajar tadi itu. Nah, kemudian dilanjutkan dengan kita sebagai coach itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang kemudian bisa mengeksplorasi atau bisa memunculkan gagasan atau kemungkinan atau rencana yang nanti berasal dari coachingnya. Ya, yang mana gagasan, kemungkinan dan rencana itu harus muncul dari coachingnya dengan kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Nah, pertanyaan-pertanyaan untuk rencana aksi ini contohnya adalah ini. Nah, kalau memang kita ingin meningkatkan motivasi belajar siswa, lalu apa yang mempengaruhi hal itu gitu, mempengaruhi sehingga peserta didik tidak termotivasi untuk belajar. Nah, salah satunya tadi kan misalkan KBM, pelaksanaan KBM yang kurang menarik gitu misalkan ya. Nah, kita bisa ambil salah satu identifikasi itu ya, yang sekiranya bisa kita wujudkan gitu dalam waktu yang dekat gitu ya, dalam waktu yang lebih dekat gitu. Nah, misal mau diambil tentang tadi ya, alasannya adalah yang mempengaruhinya adalah proses KBM yang kurang menarik gitu misalnya. Nah, ada gagasan apa untuk bisa KBM-nya menarik gitu. Kita bisa sampaikan pertanyaan tersebut kepada coach kita. Ya. Walaupun coach kita adalah peserta didik, bukan tidak mungkin ya kita sebagai guru bisa mendapatkan ide-ide baru atau gagasan atau rencana aksi dari peserta didik kita gitu tentang KBM itu tadi misalkan. Kemudian apa yang harus disiapkan untuk itu? Apa yang bisa memastikan hal itu berjalan? Apa kriteria misalkan contohnya ya, salah satu identifikasi yang tadi, misalnya apa kriteria dari KBM yang menarik itu gitu. Apalagi misalkan gitu. Nah, ini adalah beberapa contoh pertanyaan-pertanyaan untuk rencana aksi. Ya, ini tidak harus semua pertanyaan ini diajukan. Pilih saja yang sekiranya bisa mewakili pertanyaan yang kita bisa ajukan gitu ya, untuk bisa memandu jalannya percakapan coaching ini gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah tanggung jawab. Ya, huruf berikutnya, huruf terakhir ini adalah TA. TA itu adalah
panjang dari tanggung jawab. Nah, di tahap ini tugas coach adalah mengukuhkan komitmen coachee dan meminta coachee membangun struktur akuntabilitasnya. Minta coachee menyimpulkan, jangan coachnya. Coach mungkin perlu mencatat komitmen dalam bentuk action. Nah, jadi di tahap ini kita coba kukuhkan lagi komitmennya dari coachee-nya dengan meminta coachee-nya menyimpulkan apa yang menjadi gagasannya, ya, dan kapan itu dilaksanakan. Jadi dimintai pertanggungjawabannya gitu ya maksudnya. Kemudian, nah coach mungkin saat ini juga perlu mencatat komitmennya. Jadi kapan komitmennya itu akan dilaksanakan gitu. Itu dicatat. Dan di tahap ini juga coach mungkin perlu meminta pertanggungjawaban kapan akan dilaksanakan dan kapan akan bertemu kembali untuk untuk mengetahui perkembangannya atau progresnya dari pertanggungjawaban coachee yang dia akan laksanakan gitu. Nah, contoh pertanyaan untuk tanggung jawab ini adalah seperti ini. Jadi apa yang akan dilakukan setelah percakapan ini dari alternatif-alternatif tadi? Kemudian boleh juga ditambahkan dengan kapan akan dilaksanakan, siapa yang perlu dihubungi gitu ya. Lalu boleh juga ditambahkan dengan pertanyaan, bagaimana kamu bisa memastikan ini bisa berjalan? Siapakah yang perlu dimintai dukungan? Ya, pertanyaan-pertanyaan ini boleh dipilih atau boleh semuanya juga dipakai ya, tergantung kebutuhan kita untuk mengetahui sejauh mana hasil atau tujuan dari coachee-nya itu tercapai dari percakapan tersebut gitu ya. Kemudian, nah jangan lupa untuk ditutup dengan pertanyaan penutup. Nah, di sini pertanyaan penutupnya pilih aja salah satu ya. Bisa memilih apa yang bisa disimpulkan dari sesi ini atau apa yang bisa didapatkan dari sesi ini. Nah, itu adalah contoh salah satu alur percakapan coaching yang cukup banyak digunakan di tanah air ini ya untuk percakapan coaching, yaitu alur percakapan Tirta. Oke, terima kasih.